Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu Pustika Ayuning Puri selaku dosen dari Manajemen Investasi. Perkenalkan, saya adalah Van Puspasari dari kelas NJ703, mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Sibar Asia. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, di sini saya akan berperan sebagai konsultan keuangan. Eh, yang pertama adalah soal kasus untuk analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Kemudian jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut. Untuk penghitungan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Kemudian, model pertumbuhan Gordon atau yang juga dikenal sebagai model diskon dividen adalah metode penilaian saham yang menghitung nilai intrinsik suatu saham. Oleh karena itu, metode ini mengabaikan kondisi pasar saat ini. Investor kemudian dapat membandingkan perusahaan dengan industri lain menggunakan model yang disederhanakan ini. Untuk rumus model Gordon seperti yang ada di PowerPoint, kemudian untuk pengertiannya yaitu P sama dengan harga saham saat ini, kemudian G itu tingkat pertumbuhan konstan yang diharapkan untuk dividen, kemudian K tingkat pengembalian yang disyaratkan, kemudian D1 sama dengan nilai dividen tahun depan. Penting untuk dicatat, model ini cocok digunakan ketika perusahaan stabil, membayar dividen rutin, dan pertumbuhan dividen dapat diasumsikan konstan. Jika kondisi perusahaan sangat fluktuatif atau tidak membayar dividen, model ini menjadi kurang relevan. Di sini, berdasarkan data dan informasi di atas, penghitungan nilai intrinsik saham dapat dihitung sebagai berikut. P sama dengan 2.000 dibagi 15% dikurangi 10%, yang didapatkan nilai 40.000. Dari implikasi hasil ini, berdasarkan hasil perhitungan, nilai intrinsik saham perusahaan adalah sebesar 40.000 per lembar. Hasil ini kemudian dapat disimpulkan oleh investor sebagai berikut. Jika nilai pasar saham melebihi 40.000, maka saham perusahaan tersebut overvalued, yang berarti saham terlalu mahal relatif terhadap nilai wajarnya. Kemudian jika nilai pasar saham kurang dari 40.000, maka saham perusahaan tersebut termasuk undervalued atau yang bisa dibilang relatif murah gitu. Lalu kemudian masuk ke soal kasus yang kedua yaitu analisis obligasi. Investor juga melirik obligasi dengan nominal 10 juta jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon 12 per tahun dibayar tahunan. Jika tingkat bunga saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon. Berdasarkan hal tersebut, maka ditentukan rumus penghitungan obligasi dijelaskan melalui rumus seperti yang ada di PowerPoint. Di mana P sama dengan harga wajar obligasi saat ini, kemudian C pembayaran kupon tahunan, sama dengan tingkat kupon dikalikan nominal, F sama dengan nilai nominal face value atau par value obligasi, kemudian R tingkat bunga pasar YTM per periode, kemudian N jumlah periode tahun jika kupon tahunan, kemudian T periode waktu ke T. Dari penghitungan harga obligasi adalah sebagai berikut. P sama dengan C dengan anuitas 1 dikurangi 1 plus R, pangkat min N dibagi R, kemudian ditambahkan F dibagi 1 plus R, pangkatkan N. Yang mana ditemukan bahwa untuk nilai penghitungan sendiri, P sama dengan 1.200.000 dikali 1 dengan anuitas 1 dikurangi 1 plus 0,10 dan pangkat minus 5 dibagi 0,10, kemudian ditambahkan dengan 10 juta dibagi 1 plus 0,10 dipangkatkan 5. Yang mana diperoleh untuk P adalah 10.758.149,23. Berdasarkan penghitungan, obligasi tersebut dijual dalam harga premium karena harga wajar obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya. Hal ini berarti jika investor ingin membeli obligasi ini, maka investor harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi sebesar 758.149,23 atau 7,58% lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Prinsipnya adalah jika kupon obligasi lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar, maka hal ini akan menjadi lebih menarik
dan disebut dengan premium. Jika kupon lebih rendah dari bunga pasar, obligasi akan menjadi kurang menarik, sehingga harganya turun di bawah nilai nominal yang disebut dengan diskal. Kemudian kita masuk pada soal kasus berikutnya, yaitu evaluasi portofolio saat ini. Investor sudah memiliki portofolio A dengan kinerja setahun terakhir sebagai berikut. Rata-rata return portofolio adalah sebesar 18%, kemudian rata-rata return bebas risiko adalah 6%, beta portofolio 1,2, standar deviasi 20%, kemudian return market 14%. Analisis nilai intrinsik untuk tunjukkan perhitungan nilai saham PT Maju Bersama bandingkan dengan asumsi jika harga pasar saat ini adalah 45.000, apakah saham tersebut layak dibeli undervalued atau dijual overvalue. Kemudian penilaian obligasi, jelaskan mengapa harga obligasi tersebut berada di atas atau di bawah nilai nominal berdasarkan perbandingan bunga kupon dan bunga pasar. Kemudian evaluasi kinerja, menghitung dan indeks Sharpe dan indeks Jensen untuk portofolio A. Menjelaskan kepada investor apakah manajer portofolionya telah bekerja dengan baik, mengalahkan pasar atau tidak. Untuk analisis nilai intrinsik sendiri, dalam soal kita asumsikan bahwa saham pada portofolio A baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Kemudian investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Return disyaratkan itu dihitung dengan CAPM. ER sama dengan RF plus beta RM dikurangi FF. Yang mana sama dengan 6% ditambah 1,2 yang dikalikan dengan 14% dikurangi 6%, yang mana menghasilkan nilai sebesar 15,6%. Kemudian return historis 18% itu melebihi expected return, tapi untuk valuasi kita menggunakan 15,6% sebagai discount rate. Kemudian penghitungan nilai intrinsik saham adalah sebagai berikut. P sama dengan 2.000 dibagi 15,6% dibagi 10%, yang mana didapatkan nilai sebesar 39.286. Dengan implikasi hasil, yaitu berdasarkan hasil penghitungan, nilai intrinsik saham perusahaan adalah sebesar 39.286 per lembar. Hal ini kemudian disimpulkan sebagai berikut. Jika nilai pasar saham 45.000, maka saham perusahaan tersebut adalah overvalue sehingga tidak layak untuk dibeli dengan tambahan berdasarkan analisis lanjutan saham tersebut. Untuk penilaian obligasi sendiri, yaitu berdasarkan soal tersebut, maka kita asumsikan harga nominal obligasi adalah 10 juta, bunga kupon adalah 12%, kemudian tingkat bunga pasar atau return pasar adalah 14%. Maka penghitungan nilai obligasi adalah sebagai berikut. Menggunakan rumus yang sama dengan tadi untuk penilaian obligasi, yaitu P sama dengan C dikali 1 dikurangi 1 plus R pangkat min N per R ditambahkan F dibagi 1 ditambah R dipangkatkan N. Yang mana P sama dengan 1.200.000 dengan anuitas 1 dikurangi 1 ditambahkan 0,14 yang dipangkatkan minus 5, kemudian dibagi dengan 0,14, kemudian ditambahkan 10 juta dibagi 1 ditambahkan 0,14 dipangkatkan 5, yang mana kemudian diperoleh nilai sebesar 9.313.157,97. Berdasarkan penghitungan, obligasi tersebut dijual dalam harga diskon karena harga wajar obligasi lebih rendah dari nilai nominalnya, membuat obligasi kurang menarik kecuali dengan harga lebih rendah. Kemudian di evaluasi kinerja, yaitu Indashar, merupakan perbandingan antara excess return, pengambilan portofolio risk-free rate yang dihasilkan dibandingkan dengan total risiko portofolio atau standar deviasi. Di mana P, pengembalian portofolio, LF, risk-free rate, kemudian standar deviasi. Untuk Sharpe ratio dapat dilihat pada rumus di sini yang mana diperoleh nilai sebesar 0,6. Kemudian indeks Sharpe menghasilkan nilai sebesar 0,6 yang jika dinilai berdasarkan tabel penilaian Sharpe ratio menghasilkan penilaian bahwa portofolio tersebut buruk karena nilai rasio kurang dari 1 dan memiliki risiko yang rendah sehingga timbal balik yang dihasilkan rendah juga. Berdasarkan hal tersebut, manajer portofolio tidak bekerja dengan baik karena tidak dapat mengalahkan pasar. Berikut adalah Sharpe ratio yang dapat dilihat
Untuk kurang dari satu berarti dengan risk rate sangat rendah, berarti buruk. 1 sampai 1,99 risk rate tinggi, berarti dengan keterangan cukup. 2 sampai 2,99 risk rate tinggi, ya berarti baik. Kemudian 3 atau di atasnya risk rate tinggi dengan keterangan sangat bagus. Kemudian untuk indeks Jensen, metode perhitungan untuk mengetahui kelebihan imbal hasil atau return dari nilai risk-free pada suatu portofolio investasi, di mana RT adalah pengembalian portofolio, RM return market, RF risk free rate, kemudian beta portofolio. Jensen alpha dihitung dengan RB dikurangi RF ditambahkan beta RM dikurangi RF, yang mana dihasilkan untuk Jensen alpha sendiri sebesar minus 6%. Nilai negatif atau negatif alpha menunjukkan performa portofolio dikategorikan kurang baik. Underperformance imbal hasil yang diperoleh di bawah prediksi CAPM sebesar 15,6%. Untuk daftar pustaka sendiri, saya mengambil dari anubis.net, kemudian dari Kaleidoplot, kemudian dari Brights, kemudian dari Bareksa untuk mengenal rasio itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.